kita mungkin akan melihat beberapa agenda yang masih ditunggu, yaitu kaitannya dengan data non-farm payroll yang baru akan rilis besok malam. Tapi nanti malam juga ada salah satu data yang juga ditunggu-tunggu. Tapi selain itu, tentunya kita harus mencermati dari perkembangan terbaru terkait dengan RUU Trump dan juga apa yang disampaikan oleh Powell tadi malam. Ini ulasannya. So, faktor penggerak market yang utama ada 4 di sini. Ada data ekonomi yang solid ditunjukkan dengan data ISM manufacturer dan juga data dari job openings. Kemudian Powell speaks, pidato Powell tadi malam kurang lebih eventnya adalah dari forum ekonomi yang diselenggarakan oleh ECB. Ada beberapa poin yang mungkin menjadi penegas ataupun bahkan pengulangan, tapi yang jelas di situ mencerminkan bahwa keterbukaan dari Powell untuk membuka diri terkait dengan pemangkasan di bulan Juli. Nah, kemudian RUU pajak dan juga pengeluaran yang kita kenal dengan Big and Beautiful Bill yang ternyata lolos dari Senat dan malam nanti kemungkinan tinggal menunggu terkait dengan voting di DPR sebelum akhirnya kita dapatkan penandatanganan ataupun pengesahan dari Presiden. Dan terakhir, ini adalah terkait dengan yang ditunggu-tunggu dan itu adalah deadline dari tarif yang baru akan jatuh di tanggal 9 Juli. Apa kira-kira yang akan mendasari ataupun bahkan mencerminkan pergolakan market berikutnya? Apakah ini berarti tarif akan diundur lagi atau tidak? Ini dia yang mungkin bisa menjadi acuan. Oke, dari data ekonomi tadi malam jelas terlihat ya, ISM Manufacturer PMI-nya sedikit lebih tinggi daripada ekspektasi. Angkanya muncul dengan 49,0 dari ekspektasi 48,8. Kalau saya melihat dari data ini, berarti acuan pertama yaitu kalau kita compare dengan data ekspektasi, maka memang jelas lebih tinggi daripada ekspektasi dan itu berarti strong dollar. Nah, tapi kalau kita lihat apakah ini jauh lebih kuat, jawabannya tidak juga. Karena kalau misalkan kita lihat secara spesifik, bulan lalu 48,5, ekspektasi 48,8 muncul dengan 49,0. Artinya, kalaupun kita anggap naik, maka kenaikan ini tidak terlalu mengkhawatirkan. Dengan demikian, ya bisa dibilang dia pun masih tetap di bawah 50, yang artinya menandakan zona kontraksi. Yang berarti pula, manufacturer belum terlalu kuat. Nah, jadi kalau misalkan lihat dari responnya atau reaksinya, seharusnya ini yang membatasi pergerakan ataupun kenaikan dari US dollar tadi malam. Kemudian dilihat dari data job openings, ya lapangan pekerjaan kelihatannya mengalami kenaikan dari 7,39 juta menjadi 7,769 juta. Seharusnya ini juga sedikit positif ya untuk menopang data ketenagakerjaan. Itu sebabnya Powell dalam pidatonya kemarin atau dalam press conference kemarin melihat bahwa data-data yang saat ini terjadi masih tetap solid, khususnya untuk pasar tenaga kerja. Walaupun kita lihat juga beberapa data menunjukkan pelemahan ya, termasuk non-farm payroll yang terakhir yang memang sedikit di atas ekspektasi tapi tidak terlalu tinggi. Nah, itu yang juga akan menjadi catatan kita. Besok malam, kira-kira apakah terjadi kejutan naik atau kejutan turun untuk non-farm payroll. Nah, sementara itu beberapa poin yang saya tangkap dari pidato Powell tadi malam, ada beberapa poin yang mungkin mencerminkan terkait dengan inflasi tentunya. Ini masalah inflasi yang sebelumnya kita juga sudah pernah bahas, yaitu kaitannya dengan kemungkinan bahwa inflasi saat ini sebetulnya kalau tanpa ada kebijakan tarif, maka seharusnya dianggap sudah relatif menguntungkan. Menguntungkan di sisi bank sentral tentunya. Hal ini karena inflasi yang ada sudah relatif lebih lunak dan seharusnya kita sudah dapatkan penurunan suku bunga dari Fed dari sejak bulan Januari. Tapi sayangnya sejak Januari itu pula Powell dan kawan-kawan memutuskan untuk menunda atau menahan diri karena potensinya dari gangguan tarif. Sehingga kalau kesimpulan yang saya dapat di sini adalah dia pun mengakui sebetulnya dia ingin menurunkan suku bunga lebih lanjut, hanya saja terhalang oleh dampak dari tarif sehingga akhirnya mereka tidak bisa terburu-buru. Nah, kemudian juga ada kemungkinan, ada dugaan bagi Powell bahwa kemungkinan inflasi bisa saja bergerak lebih tinggi di musim panas. Ya katakanlah mungkin di Juli atau Agustus kita akan lihat dampak tersebut dari kebijakan tarif. Karena deadline juga akan muncul di tanggal 9 Juli. Jadi Powell intinya masih tetap menekankan wait and see sampai data yang bermunculan. Kemudian mengindikasikan apakah sedahsyat itu atau semenakutkan itu apa tidak dampak dari tarif terhadap inflasi tentunya. Nah, kemudian yang juga disampaikan oleh Powell bahwa kalau misalkan tidak ada tarif, harusnya kita lebih aman dan kemungkinan inflasi turun berarti otomatis mereka bisa lanjutkan penurunan suku bunga mirip dengan apa yang dilakukan oleh bank sentral lain. Nah, di sisi lain, status terkait dengan pemangkasan, apakah di bulan Juli akan terjadi pemangkasan apa tidak? Secara prinsip
Powell tidak menyangka hal tersebut bisa saja dilakukan, bisa dipertimbangkan, tapi tetap intinya adalah tetap bergantung data. Sehingga Powell ingin menekankan di sini bahwa komitmen dari Fed adalah pendekatan secara kehati-hatian, dan itu berarti pendekatan setiap pertemuan atau pertemuan demi pertemuan berdasarkan hasil data ekonomi. Jadi, yang ditekankan juga untuk saat ini adalah tolong cermati data inflasi dan juga data pasar tenaga kerja. Itu berarti non-farm payroll besok malam, ditambah lagi inflasi, kemungkinan di tanggal 15 Juli, dan beberapa agenda lainnya yang mungkin akan menjadi tanda tanya besar bagi market, termasuk juga keputusan atau menentukan keputusan dari Bank Sentral. Nah, di sisi lain, RUU Trump sudah lolos dari Senat, sehingga kemungkinan berikutnya adalah lanjut voting di DPR. Jadi urutannya setelah terjadi voting di Senat kemudian lolos, maka Senat akan mengembalikan ke DPR. Di DPR nanti akan voting kembali dan menurut agenda itu akan dilakukan kurang lebih di malam nanti ya. Kurang lebih malam nanti tapi waktu Washington, artinya berarti besok pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kalau sudah terjadi voting dan disetujui, maka itu akan lanjut ke Presiden. Nanti Presiden akan menandatangani dan itu disahkan menjadi undang-undang. Nah, satu sisi yang dikhawatirkan oleh para pejabat di sini adalah terkait dengan voting di DPR, karena nantinya mereka akan berhadapan dengan internal partainya sendiri. Beberapa atau bahkan sebagian kecil dari anggota Partai Republik justru menolak terkait dengan RUU tersebut, sehingga kemungkinan ya perlu rekonsiliasi internal partai. Kalau memang ternyata berhasil, ya otomatis barulah kita dapatkan itu pengesahan. Nah, sementara Trump sendiri menekankan ingin selesai di tanggal 4 atau sebelum tanggal 4, sehingga nanti tanggal 4 Juli itu dia tinggal menandatangani. Satu sisi muncul pertanyaan, kalau misalkan ternyata RUU ini disoundingkan atau diusulkan oleh Trump, yang notabene berasal dari Partai Republik, kenapa internal partainya berjibaku untuk menghalangi ini disahkan? Oke, alasan yang sederhananya adalah terkait dengan sumber yang ya bisa dibilang mendanai ya. Jadi untuk meloloskan RUU tersebut atau menciptakan RUU ini ternyata harus mengorbankan sampai pemangkasan dan ya tunjangan untuk perawatan kesehatan atau healthcare dan juga program bantuan pangan untuk 40 juta warga Amerika. Jadi ya jelas ini tidak disetujui oleh beberapa senat. Apalagi mereka sudah memberikan janji waktu mereka berkampanye sebelum terpilih menjadi senator dari Partai Republik. Nah, tentunya hal tersebut akan berjibaku dengan tingkat kepercayaan publik terhadap Partai Republik tersebut. Nah, kemudian dampak terhadap ekonomi seperti apa? Ternyata kalau kita telusuri lebih jauh, dampak ini menurut para ekonom justru akan membangkitkan atau mendorong defisit sampai kisaran 7%. Itu adalah per tahun. Dan kalau misalkan ditargetkan, maka ini juga akan kecenderungannya meningkatkan pengeluaran sehingga akhirnya menjadi beban, dan itu adalah menjadikan tingkat utang negara Amerika semakin tinggi dan beban tersebut akan sangat semakin besar di tahun 2030-an. Jadi ya intinya adalah akan ada beban utang atau defisit fiskal yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dan ini yang menjadi kekhawatiran terbaru sehingga akhirnya Morgan Stanley, Goldman Sachs, dan juga bahkan JP Morgan memperkirakan akan ada pelemahan US dollar ke depannya. Nah, kita akan lihat ini, setidaknya jangan dulu 2030 ya, kita bicara tentang 2026 saja. Apakah ini akan membuat dolar akan semakin terpuruk atau semakin besar pelemahannya, atau justru akan terjadi pembalikan in case ya seperti yang dikatakan oleh Donald Trump, begitu RUU ini diloloskan dan disetujui menjadi undang-undang sehingga akhirnya bisa diimplikasikan sehingga akhirnya ekonomi Amerika bisa tumbuh. Kalau itu yang terjadi, maka 2026 belum tentu ada pelemahan US dollar, tapi who knows ya, mungkin skala perhitungannya agak sedikit berbeda. Tapi yang jelas dari apa yang dilakukan oleh Bank Sentral tidak leluasa untuk melakukan penurunan suku bunga. Tapi apakah ini juga akan berdampak pada inflasi? Ya, kita tinggal lihat begitu ini diresmikan atau disahkan menjadi undang-undang. Nah, sementara itu untuk deadline tarif sendiri, dengan deadline tanggal 9 Juli, Trump kembali mengungkapkan terkait dengan ancaman untuk Jepang. Sampai detik ini, kita belum dapatkan kabar terkait dengan kesepakatan apa yang tercapai antara Amerika dan Jepang. Termasuk terakhir itu adalah ancaman dari Trump yang mengharuskan supaya Jepang membeli produk minyak atau energi dari Amerika. Ini kaitannya dengan ketidakadilan yang dikatakan oleh Trump terhadap Jepang. Nah, kalau begitu kita akan lihat dalam waktu dekat apakah terjadi kesepakatan apa tidak, karena perwakilan dagang dari Jepang berkali-kali menyampaikan bahwa mereka akan berupaya untuk mendapatkan exemption atau pengecualian. Nah, masalahnya adalah Trump mengancam kalau sampai deadline 9 Juli itu tidak ditemukan kesepakatan, hati-hati.
tarif yang akan dikenakan kepada barang-barang dari Jepang itu adalah sekitar 30-35%. Padahal resiprokal di tanggal 2 April tersebut mencantumkan Jepang hanya dikenakan 24%. Kalaupun misalkan dinego, maka Amerika cuma memberikan maksimum 10% atau yang paling dekat adalah 14%. Kira-kira apakah Jepang akan memenuhi persyaratan atau justru akan menolak hal tersebut? Kalau ya, berarti ini ancaman yang sangat serius untuk terutama kalau kita lihat dari indeks saham Nikkei. Nah, kemudian apakah nanti kedepannya ini juga menyinggung terkait dengan potensi ditunda atau tidak? Trump yang sangat jelas sampai saat ini sih tidak mengatakan hal tersebut. Tapi ya market sudah menduga kemungkinan kita akan dapatkan pengunduran lagi. Jadi kalau misalnya sampai 9 Juli tidak didapatkan, ya otomatis yang akan kita lihat adalah kemungkinan indeks saham itu berpotensi mengalami penurunan. Tapi sebaliknya kalau ditunda kembali, maka indeks saham akan mengalami rebound dan rally akan berlanjut seperti yang kemarin sempat terjadi. Nah, sementara untuk posisi Powell atau ketua Fed, kemungkinan Trump akan memilih sekitar 2 atau 3 orang pilihan teratas dari 4 atau 5 calon yang terakhir. Dan itu berarti saya duga mungkin calon paling kuat adalah Scott Bessent, Menteri Keuangan. Dan satu lagi mungkin calon yang paling memungkinkan adalah Kevin Walsh. Tapi mungkin saya salah, tapi kita akan lihat dari perkembangan lebih lanjut. Apakah ini akan menandakan pergantian pucuk pimpinan dari Menteri Keuangan bergeser kepada Scott Bessent menjadi ketua Fed, atau mungkin Scott Bessent akan menjabat 2 posisi tersebut? Sangat mungkin, tapi rasa-rasanya itu akan sangat sulit ya, karena berarti menandakan juga ketidakindependenan dari bank sentral. Oke, ini adalah beberapa data dan juga risk event yang kemungkinan akan kita pantau sampai akhir bulan. Yang pertama adalah non-farm payroll yang akan rilis besok malam. Tolong dicatat bahwa data ini seharusnya tanggal 4 Juli, tapi karena 4 Juli adalah libur Independence Day dari Amerika, sehingga dimajukan 1 hari menjadi hari Kamis. Nah, perlu dicatat juga bahwa apa yang ditekankan oleh Powell adalah data yang relatif lebih lemah, lebih cepat, atau lebih cepat lemah atau dari perkiraan, maka itu akan menunjang untuk alasan Fed menurunkan suku bunga lebih cepat. Sebaliknya, kalau datanya relatif stabil, atau katakanlah secara menunjukkan lebih kuat daripada ekspektasi, maka itu akan menunda penurunan suku bunga di bulan Juli. Nah, kemudian juga terkait dengan tarif. Deadline tarif juga akan menentukan apakah ini akan memberikan kesempatan untuk menilai dampak dari tarif terhadap inflasi apa tidak. Satu sisi yang saya tangkap dari beberapa kali pernyataan Powell adalah semakin cepat diberlakukan, semakin terbaca arah inflasi atau dampak terhadap inflasi dari tarif tersebut. Tapi kalau ini jadi penundaan kembali 9 Juli, maka hampir bisa dipastikan mereka tidak akan dapatkan gambaran seutuhnya terkait dengan dampak tarif terhadap inflasi. Kemudian data inflasi sendiri akan muncul di tanggal 15 Juli dan terakhir tentunya akan menentukan untuk data FOMC ya, FOMC meeting di tanggal 30, dan tentunya hal yang akan ditunggu-tunggu adalah apakah di pertemuan FOMC bulan Juli ini akan terjadi penurunan suku bunga apa tidak. Untuk saya pribadi, saya agak ragu untuk bulan Juli ya, tapi beberapa pengamat pun menilai tidak akan terjadi di bulan Juli. Bahkan Scott Bessent pun meyakini bahwa Fed kemungkinan akan menurunkan suku bunga tersebut di bulan September. So, kira-kira apakah terjadi kejutan apa tidak? Semua akan bergantung pada non-farm payroll dan juga data inflasi, dan of course, tindak lanjut dari kebijakan tarif. Nah, sedangkan untuk data malam nanti, tolong perhatikan data ADP employment. Lagi-lagi perkiranya adalah naik dari 99.000. Sebelumnya kita sempat lihat ini datanya 100.000 ya, tapi kemungkinan ada update terbaru diharapkan naik ke 99.000 dari 37.000. Oke, sekedar mengingatkan kembali, bulan lalu kita sudah melihat dampak dan juga pembuktian. Apakah ini sinkron atau ada korelasi positif dengan non-farm payroll apa tidak? Anda tinggal cek lagi video yang bulan lalu terkait dengan non-farm payroll ataupun ADP. Saya sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan hal tersebut. Jadi data ini akan sedikit mempengaruhi, tapi belum tentu akan sama dengan apa yang terjadi pada non-farm payroll besok. Tapi yang jelas ini akan direspon oleh market. Yang jelas semakin tinggi itu akan semakin sensitif dan mungkin kita akan lihat rebound untuk US dollar. Tapi kalau datanya relatif lebih rendah, tentunya kita akan dapatkan dolar akan relatif lebih lemah.